Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai fungsi dan juga relasi. Yang dimana materi tersebut adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelum kami menjelaskan materi tersebut, perkenalkan dulu. Nama saya M. Rafif Soniansyah sebagai moderator dengan NIM 2023 31018. Nama saya Muhammad Holi Said, NIM 2023 31076. Perkenalkan, nama saya M. Sailendra Wijaya Kusuma, NIM 2023 31028. Saya Johanna Rudina Tepelos dengan NIM 2023 31069. Nama saya Felix Ewaldo Panggabean, NIM saya 2023 31084. Nama saya Andi Al-Fatih Rehan Palurui, NIM 2023 31033. Nama saya Abdur Strido, NIM saya 2023 31030. Nama saya Anjeli Rizky Syamia Putri, NIM 2023 31065. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi nama-nama kelompok dari kelompok 3. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang pertama itu mengenai fungsi. Nah, pertama-tama itu bakalan saya yang akan menjelaskan sedikit mengantarkan apa itu fungsi dan pengertiannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, pertama akan saya jelaskan. Ini aku share screen dulu ya. Boleh langsung di share screen aja, Raffi. Oke. Kelihatan? Ya, sudah terlihat Spotify. Masih Spotify. Enggak, udah fungsi. Oke. Kita masuk. Yang pertama itu fungsi. Apa itu fungsi? Nah, misalkan ada A dan B, sebuah himpunan. Nah, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka dituliskan dengan seperti ini. F.2 ya, himpunan A, tanda panah itu B, seperti itu. Nah, yang dimana artinya F adalah memetakan ke A. Memetakan itu adalah nama lain dari fungsi kalau nggak salah. Nah, itu kan nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transportasi. Penulisan FA fungsi A dan sama dengan B jika elemen A di dalam dihubungkan dengan elemen B di dalam B himpunan A disebut daerah asal atau domain. Nah, dari F dan himpunan B itu daerah hasil atau kodomain. Kalau saya bilangnya daerah lawan seperti itu. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan dari A dan A dinamakan bayangan dari B. Himpunan berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Seperti itu. Next. Fungsi F dinyatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB, bila mana A tidak sama dengan B. Contohnya, kita memiliki himpunan A jadi seperti ini, himpunan B seperti ini. Lalu kita bisa lihat tuh, himpunan A tepat satu per satu mengenai himpunan B, yang seperti 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Nah, itu mereka satu ke satu himpunan A, anggota A satu ke satu pergi memilih pasangannya di anggota B. Jadi mereka nggak ada yang selingkuh gitu loh, yang nggak ada ngambil dua pasangannya ada dua gitu. Kayak satu kan pasangannya dengan W, dua dengan U, tiga sama V. Jadi sama-sama punya pasangannya masing-masing, nggak ada yang punya lebih dari satu pasangan seperti itu. Nah, itu dikatakan injektif atau fungsi satu ke satu seperti itu. Nah, beda halnya yang bisa lihat contoh di sebelah kanan itu kan 1 ke V, 2 ke V, 3 ke V. Bisa kita simpulkan kayak V-nya itu banyak kali pasangannya ada 3 gitu kan. Dia selingkuh gitu. Pasangannya tidak cuma 1, tidak cuma 3, tidak cuma 2 gitu. Jadi bisa dibilang itu bukan 1 ke 1 karena atau bukan injektif karena V memiliki pasangan yang lebih daripada 1 seperti itu. Nah,
fungsi F dikatakan pada atau onto atau subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu himpunan elemen A. Seperti itu. Yang bisa kalian lihat pada contohnya. Nih, seperti itu. Dengan contoh yang sama, pada masih sama satu persatu ya, tetapi tidak dengan yang bukan pada karena W-nya tidak memiliki pasangan. Seperti itu. Nah, jika fungsi F dikatakan berkorespondensi satu ke satu atau bijeksi jika fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada seperti ini. Seperti itu. Kalian bisa lihat contohnya itu yang di sebelah kiri kan mereka satu ke satu, yang di sebelah kiri kembali lagi bukan berkoresponden karena U-nya tidak memiliki pasangan. Kalian seperti ini. Ini sedikit info tambahan. Fungsi adalah relasi khusus. Satu, tiap elemen di dalam fungsi A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Dua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti jika A, B elemen F, A, C itu elemen F juga, maka B sama dengan C. Seperti itu. Lalu informasi kedua adalah fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk diantaranya himpunan pasangan terurus seperti relasi. Dua, formula pengisian nilai atau assignment. Contoh fx 2x tambah 10, fx sama dengan x2, x pangkat 2, dan fx 1 per x. Contoh kata-kata 3 kata-kata. Contoh, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Seperti itu. Yang keempat adalah program source code. Contoh fungsinya seperti tersebut. Seperti yang ada di bawah. Oke, itu sedikit penjelasan atau pengantar saya mengenai ke materi fungsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Anjeli Rizky Samia Putri yang akan menjelaskan lebih detail apa itu fungsi. Silakan Anjeli. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rafif. Bentar. Udah muncul? Udah. Kelihatan kok. Oke, lanjut. Yang pertama itu fungsi inverse. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari F. Kedua, balikan fungsi dilambangkan dengan F inverse. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F inverse dalam kurung B sama dengan A jika F, X-nya itu diganti A sama dengan B. Nah, yang ketiga itu fungsi yang beresponden satu ke satu. Sering dinamakan juga fungsi yang invertible, dapat dibalikan karena dapat didefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible, tidak dapat dibalikan jika kelihatan rapat. Jika ia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu karena fungsi balikannya tidak. Del itu mic-nya tolong di unmute dulu, nggak kedengaran soalnya. Di unmute dulu mic-nya. Nah, dari tadi jelasin enggak? Enggak, baru aja. Aman kok, aman. Lanjut. Oke. Fungsi contoh fungsi invertible dan not invertible. Nah, kita lihat di sini kan ada dua fungsi, fungsi dan bukan fungsi. Di mana dikatakan fungsi itu domainnya memiliki pasangan di kodomain. Misalnya 1 ke -3, -1 ke 7, 7 ke 10, pi ke 10. Yang bukan fungsi itu jika domainnya memiliki dua pasangan elemen, yang dimana pi-nya itu bernilai
sama dengan 10 atau bernilai sama dengan 11. Itu kan tidak pasti. Dia mau di output 10 atau 11. Nah, cara menentukan invertible itu seperti begini. Kan kita tahu itu garisnya. Nah, misalnya yang ini A ke B itu F X sama dengan A. Jadi F1 sama dengan min 3. Balikannya berarti F inverse sama dengan min 3 sama dengan 1. Nah, ini yang dikatakan invertible karena dia nilainya bisa berbalik. Yang dikatakan tidak invertible itu misalnya saya ambil contoh yang ini. F-nya berarti F-nya F10 sama dengan 7 or P. Kan kita tidak tahu itu nilainya yang di-input bakalan 7 atau P. Jadi ini bukan nilai invertible atau not invertible. Invertible. Selanjutnya, komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi berkorespondensi dari himpunan A ke C. Jadi ini A dipetakan ke C. Nah, komposisi F dan G dinotasikan dengan F.G. Adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan dengan F.G dalam kurung A sama dengan F dalam kurung G, X-nya diganti A, dengan kata lain F.G adalah fungsi yang memetakan nilai dari G, A ke F. Misalnya di sini ada nilai F.G itu sama dengan A, maka nilainya A akan dipetakan ke G menjadi fungsinya FA, FA menjadi GA, dan dipetakan lagi ke mana nih, ke GA. Jadi FA gabung GA itu menjadi F, GA, ini hasilnya. Karena dia F.G, maka X-nya jaraknya A. Tuh. Lanjut. Contohnya itu yang pertama itu ada nilai 3 elemen berisikan 2, 4, 6. B itu 3 elemen isinya U, V, W, C, X, Y, Z. Nah, jika A memetakan B sama dengan F, A ke B sama dengan F, B ke C sama dengan F. Maka yang kita ambil itu nilai G-nya dulu, karena nilai G-nya itu berisi A ke B, maka yang diambil itu nilai pertama dari sini. 2, turun 2, 4, 6. Selanjutnya itu dipetakan ke B, berarti U, V. Nah, yang ke B ke C itu kan F. Jadi yang pertama yang dipetakan itu B, U, V, W. Berarti yang C-nya itu Y, X, Z. Nah, maka fungsi komposisi dari A ke C itu adalah F.G. Nah, F.G ini sama dengan F.G. F-nya itu berarti 2 turun, koma, setelah U kan Y, setelah U Y berarti Y turun. Habis itu 4 lagi, setelah U pasti Y. Y berarti Y di sini, terus koma 6 di sini V, pasangannya V itu kan X, berarti X. Nah, ini hasilnya. Hasil dari komposisi A ke C.
Contoh lain, misalnya f(x) sama dengan 2x kurang 5 dan gx sama dengan 3x tambah 1. Tentukan f.g, b.f, f.g. Nah, seperti biasa itu tinggal substitusikan aja kalau f.g itu f-nya f dari nilai x-nya itu diganti dengan gx. Berarti dia f-nya di sini 2, baru f-nya 2 kan x-nya itu diganti dengan ini. Jadi 2 dalam kurung 3x tambah 1, terus tulis lagi 5, berarti 5 hasilnya itu 6x kurang 3. Sama dengan B itu g.f x. Itu hasilnya kan yang dicari itu g dalam kurung x. Di mana x-nya itu fx, berarti g-nya 3, x-nya di sini diganti dengan fx, terus tambah 1. Kita hitung seperti biasa, hasilnya 6x min 14. Nah, karena di sini nilainya tidak sama nilainya, maka ini tidak berlaku sifat komutatif. Komutatif itu kan sifatnya A, B sama dengan B, A. Ini sifat komutatif. Ini bukan sifat komutatif. Nah, lanjut. Fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar kurang dari X. Fungsi ceiling dari X menyatakan nilai bilangan bulat terkecil lebih besar sama dengan X. Dan kata lain, fungsi floor itu membulatkan X ke bawah, itu dikurang 0,5. Nah, sedangkan ceiling membulatkan X ke atas itu 0,5. Kan ini, misalnya ini, min 0,5 itu floor, mana floor, dibulatkan ke bawah, berarti dikurang 0,5 itu hasilnya min 1. Nah, kalau yang ini, min 0,5 ditambah 0,5 itu hasilnya 0. Benar kan? Ya, betul. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Angelie atas penyampaian materinya. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat lagi penjelasan lebih dalam mengenai fungsi yang akan disampaikan oleh teman kita Abdul Rashid Ridho. Kepada Abdul Rashid Ridho, silakan. Sebelumnya apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat. Oke. Terima kasih Rafif untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi khusus dan di sini saya nggak akan menjelaskan terlalu dalam, mungkin kayaknya lebih ke contoh-contohnya aja agak biar lebih mudah dipahami. Di sini kita akan bahas 4 fungsi modulo, faktorial, eksponensial, sama logaritmik. Untuk yang pertama fungsi modulo. Langsung masuk ke contohnya. 25 mod 7 sama dengan 4, 16 mod 4 sama dengan 0, 36 mod 5 sama dengan 1, 0 mod 5 sama dengan 0. Seperti yang bisa kita lihat, ini tidak terlihat seperti pembagian atau penambahan atau perkalian biasanya, karena modulo ini campuran antara pembagian dengan pengurangan. Bagaimana? Misalnya 25 mod 7. Perkalian, cara pengerjaannya adalah perkalian 7 yang paling dekat dengan 25 adalah kali 3, 21. Nah, berapa selisih 25 dengan 21? 4. Pertanyaannya selanjutnya, apakah selisih tadi bisa dibagi lagi dengan 7? Enggak. Artinya, modulo atau sisa hasil bagi dari 25 mod 7 adalah 4. Ini bisa kita terapkan pada perhitungan lainnya. Misalnya, 16 mod 4. 4 dikali berapa yang paling dekat dengan 16? 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Berapa selisih 16 dengan 16? 0. Karena itu hasilnya 0. Kemudian 36 mod 5. Perkalian 5 berapa yang paling dekat dengan 36? 5 kali 7, 35. 36 dengan 35, selisih 1. Maka dari itu modulonya adalah 1.
0 mod 5. Apakah 0 bisa dibagi 5? Tidak. Berarti modulonya adalah 0. Kemudian fungsi faktorial. Fungsi faktorial bisa dijelaskan dari meme ini. Ada siswa maju, ada soal 3 kali 4, temannya menjawab 12. Tapi dia malah nulis 47 juta 47.900.600. Ini bisa dijelaskan dengan melihat nilai faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. 2 faktorial artinya 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Kalau dilihat, kita bisa melihat polanya kalau misalnya ada 4 faktorial, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nilainya mundur hingga ketemu 1. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Makanya masuk akal dari meme tadi, kalau 12 faktorial adalah 479.1600. Kemudian untuk fungsi eksponensial, fungsi eksponen adalah fungsi matematika yang menggambarkan hubungan antar bilangan yang dipangkatkan dengan eksponen yang diberikan. Secara definisi, seperti itu. Secara aplikasi, 2 pangkat 6 adalah fungsi eksponen. Kenapa bisa begitu? Karena 2 pangkat 6 jika kita bedah, itu sama seperti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga 6 kali, hasilnya 64. Fungsi eksponen juga bisa ditemukan misalnya fx sama dengan 3x, di mana x-nya adalah 2. Berarti bisa kita jabarkan sebagai 3 pangkat x, x-nya itu adalah 2, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah eksponen. Sehingga 3 pangkat 2 itu sama seperti 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian untuk fungsi logaritmik, logaritmik diambil dari kata logaritma, dan logaritma sendiri adalah inversi atau kebalikan dari perpangkatan. Jika pada contoh sebelumnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, di sini kita mencari akar pangkat dari suatu bilangan. Misalnya log 100. 10 dipangkatkan berapa? 10 dipangkatkan berapa agar mendapatkan 100? Dipangkatkan 2. Karena itu hasilnya 2. Mungkin itu aja, Rafif. Oke, terima kasih Rashid. Mungkin dari penjelasan Rashid itu sangat detail, sangat bisa membuat kita paham lah Pak, bagaimana cara kerjanya logaritma tadi, data perpangkatan, dan juga faktorial. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk materi fungsi akan dijelaskan oleh Joanna. Kepada Joanna, waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, sebelumnya apakah slide-nya sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi rekursif. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu fungsi rekursif. Nah, coba kita lihat gambar berikut. Nah, dalam gambar ini terdapat 2 orang yang sedang mengamati gambar mereka, dan di dalam gambar tersebut terdapat juga gambar mereka yang sedang mengamati gambar mereka. Nah, hal ini kalau kita lihat artinya dia berkelanjutan tanpa akhir. Nah, hal ini dapat membantu kita untuk memahami apa itu definisi fungsi rekursif. Nah, suatu fungsi dikatakan rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Nah, proses mendefinisikan fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri disebut rekursi. Selanjutnya di sini ada 2 bagian dari fungsi rekursif, yaitu yang pertama ada basis dan yang kedua ada recurrence. Nah, apa itu basis dan recurrence? Basis merupakan nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri dan digunakan untuk menghentikan definisi rekursif. Yang kedua ada recurrence. Apa itu recurrence? Yaitu
untuk mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, maka fungsi akan semakin dekat ke nilai awal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai apa itu basis dan recurrence, akan kita lihat di contoh soalnya nanti. Nah, di sini ada contoh fungsi recurrence. Yang pertama ada fungsi Fibonacci, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan dan memprediksi harga suatu produk. Dan dituliskan dalam rumus berikut. Fn yaitu 0 ketika n sama dengan 0, Fn sama dengan 1 ketika n sama dengan 1, Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 ketika n lebih besar dari 1. Yang kedua yaitu ada fungsi Chebyshev, yaitu fungsi penskalaan. Dan dituliskan dalam rumus berikut. T n, x sama dengan bernilai 1 ketika n sama dengan 0, T n, x bernilai x ketika n sama dengan 1, dan T dalam kurung n, x bernilai 2x tambah T dalam kurung n kurang 1, x dikurangi T dalam kurung n kurang 2, x ketika n bernilai lebih dari 1. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soalnya yang pertama. F didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Fn bernilai 3 ketika n sama dengan 0, dan Fn bernilai 2F dalam kurung n kurang 1 ditambah 4 ketika n lebih besar dari 0. Nah, soalnya diminta menentukan nilai F4. Nah, mana yang merupakan basis dan mana yang merupakan recurrence? Yang merupakan basis adalah nilai ini. Fn sama dengan 3 ketika n lebih besar dari n sama dengan 0. Dan yang merupakan recurrence adalah ini. Fn sama dengan 2F dalam kurung n kurang 1 tambah 4 ketika n lebih besar dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Kita diminta menentukan nilai F4, di mana n ini nilai n adalah 4. Maka kita masukkan nilai n tersebut ke dalam fungsi rekurensinya. Fungsi rekurensinya yang ini. Maka menjadi 2F dalam kurung 3 tambah 4. 3 merupakan nilai dari F dikurang N dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, karena nilai N-nya belum mencapai 0, belum mencapai nilai basisnya atau nilai awalnya, maka kita masukkan lagi fungsi rekurensi ini ke dalam dirinya sendiri. Sehingga menjadi 2 dikali dalam kurung 2 kali F dalam kurung 2 ditambah 4, tutup kurung ditambah 4. Nah, di sini nilai N-nya belum juga mencapai nilai 0, maka kita masukkan kembali nilai fungsi recurrence tadi ke dalam dirinya sendiri. Sehingga menjadi 2 dikali dalam kurung 2 dan dikali dalam kurung 2 F1 ditambah 4. Tutup kurung ditambah 4, tutup kurung tambah 4. Nah, di sini nilai N-nya masih 1, belum mencapai 0, maka kita masukkan lagi fungsi recurrence tersebut ke dalam dirinya sendiri. Sehingga menjadi 2 dikali dalam kurung 2, kali dalam kurung 2 kali dalam kurung 2, dikali F0, ditambah 4, tutup kurung tambah 4, tambah 4, dan tambah 4. Nah, di sini nilai N-nya sudah mencapai nilai 0. Sehingga sesuai nilai basisnya tadi, ketika N sama dengan 0, maka Fn nilainya sama dengan 3. Sehingga kita substitusikan F0 ini menjadi 3. Setelah nilai F0-nya sudah kita dapatkan, maka akan kita operasikan seluruh fungsi berikut. Sehingga 2 dikali 3 ditambah 4 itu menjadi 10. 10 kali 2 tambah 4 menjadi 24. 24 kali 2 ditambah 4 menjadi 52. Dan 52 kali 2 ditambah 4 menjadi 108. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini diminta menghitung nilai 4 faktorial secara rekursif. Nah, rumus umum faktorial di sini ada n faktorial sama dengan 1 ketika n sama dengan 0. Selanjutnya n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial ketika n lebih besar dari 0. Nah, karena di sini dimintanya 4 faktorial, maka nilai n sama dengan nilai 4.
Maka kita tulis sini 4 faktorial sama dengan 4, yang di sini kita ganti dengan 4, 4 dikali 4 dikurangi 1 faktorial, sehingga menjadi 4 kali 3 faktorial. Nah, di sini nilai N-nya belum mencapai 0 nih, jadi kita substitusikan lagi fungsi rekursif ini ke dalam 3 faktorial, sehingga menjadi 4 kali 3 dikali 3 kurang 1 faktorial. Hasilnya menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial belum mencapai bukan nilai N sama dengan 0, maka kita masukkan lagi fungsi rekursif ini ke dalam nilai 2 faktorial. Sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 2 dikurangi 1 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Nah, di sini masih ada nilai 1 faktorial, maka kita substitusikan lagi fungsi rekursifnya ke dalam nilai 1 faktorial, sehingga menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 1 kurang 1 faktorial. Nah, di sini hasilnya sudah ada nilai 0 faktorial, maka nilai sesuai dengan rumus umumnya tadi, maka 0 faktorial akan menjadi 1. Sehingga 4 kali 3 kali 2 kali 0 faktorial akan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 yang menghasilkan nilai 24. Maka 4 faktorial bernilai 24. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi rekursif. Oke, terima kasih Joanna. Dan mungkin itu akhir dari penjelasan mengenai materi fungsi. Selanjutnya itu kita akan mendengarkan penjelasan mengenai materi relasi yang akan disampaikan oleh Felix. Felix? Halo Felix. Felix, are you Iya, there, Felix? Oke. Nah, kepada Felix, boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Ini sih kan sampelnya. Bentar ya. Ini sana cuman. Tolong PPT-nya. Sudah terlihat ya? Sudah kelihatan? Oke, boleh dimulai aja nggak apa-apa. Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya dari kelompok 9 untuk menjelaskan materi dari relasi itu sendiri. Sebelumnya kami di sini merupakan kelompok 9 yang akan membawakan materi mengenai relasi. Baik, next. Nah, relasi. Sebelumnya apa sih itu relasi? Relasi itu merupakan hubungan antara dua atau lebih dari himpunan nilai. Misalkan, relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasi R, himpunan bagian A kali B. A, RB adalah notasi untuk AB elemen dari yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A, RB adalah notasi untuk A, B bukan elemen dari R. Yang artinya A itu tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut juga daerah asal atau domain dari R. Oke, next. Nah, sedangkan untuk contoh relasi itu misalkan P. Misalkan himpunan P yang terdiri dari bilangan 2, 3, dan 4. Dan juga himpunan Q yang terdiri dari bilangan 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan elemen dari P, jika elemen dari P habis membagi Q, maka kita akan memperoleh R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan juga 3,15. Relasi pada sebuah himpunan merupakan relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Baik, next slide. Sedangkan untuk representasi relasi itu mungkin juga dapat kita representasikan pada
diagram panah seperti yang kita saksikan di gambar kali ini. Ada pada himpunan A yang terdiri dari Amir, Budi, dan Cecep. Himpunan B yang terdiri dari EF 2221 dan selanjutnya. Himpunan A, Amir itu memiliki relasi pada himpunan B yaitu IF 251 dan juga IF 323. Sedangkan himpunan A, Budi memiliki relasi pada B yaitu IF 221 dan juga IF 251. Sedangkan himpunan A, Cecep memiliki relasi pada B yaitu IF 323. Begitu juga pada himpunan P dan Q. Himpunan P 2 memiliki relasi pada himpunan Q yaitu 2, 4, dan juga 8. Sedangkan himpunan P3 memiliki relasi pada Q yaitu himpunan 9 dan juga 15. Sedangkan untuk himpunan P4 memiliki relasi pada Q yaitu 4, 8, dan juga 9. Begitu juga pada gambar yang ketiga di sini ada relasi, ada himpunan A dan juga A. Pada himpunan A pertama 2 itu memiliki relasi pada himpunan A selanjutnya yaitu 4, 8, dan juga 9. Sedangkan pada himpunan ketiga memiliki relasi dan juga 9. Nah, oke, next. Representasi relasi juga itu dapat kita abadikan pada tabel terlihat di gambar ini. Kolom pertama itu menyatakan, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Seperti pada tabel pertama itu ada Amir, Budi, dan juga Cecep. Pada himpunan B-nya itu ada IF 251, IF 323, IF 221, IF 251, dan juga IF 323. Sedangkan pada tabel kedua ada 2 himpunan juga di sini yaitu himpunan P dan Q. Himpunan P terdiri dari 2, 2, 4, 2, 4, 3, 3. Sedangkan himpunan Q itu ada 2, 4, 4, 8, 8, 9, 15. Juga di sini ada pada tabel ketiga ada himpunan A dan A yang terdiri dari 2, 2, 2, 3, 3 dan juga 2, 4, 8, 3, 3. Nah, next. Mungkin pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felix. Oke, selanjutnya dari tabel tadi ada representasi relasi dengan graf berarah. Representasi relasi dengan graf berarah merupakan suatu relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau direct graph atau di graph. Terus representasi relasi dengan graf berarah ini tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari himpunan satu ke himpunan yang lain. Selanjutnya, tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Serta setiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arc. Selanjutnya, jika A, B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A ini memiliki definisi sebagai simpul asal atau initial vertex. Dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri yang disebut gelang atau kalang atau loop. Ya, lanjut. Nah, berikut ini merupakan contohnya. Misalkan R, kurung kurawal, A, 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 B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, B. Tutup kurung kurawal adalah relasi pada himpunan, buka kurung kurawal A, B, C, D. Tutup kurung kurawal yang dimana R dipresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat dari relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu refleksif.
yang dimana relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A sedemikian sehingga A, A tidak berelemen R. Terus yang kedua ada mengantar atau transitif yang dimana relasi R pada himpunan A disebut mengantar jika A, B itu berelemen R dan B, C berelemen R, maka A, C berelemen R untuk A, B, C berelemen A. Next. Selanjutnya, relasi yang bersifat mengantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Terus, sifat mengantar pada graf berarah ditunjukkan oleh apabila ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Terus sifat yang terakhir ada setangkup atau simetrik dan tolak setangkup atau antisimetrik. Yang dimana relasi R pada himpunan A disebut setangkup apabila A, B itu berelemen R, maka B, A berelemen R untuk A, B berelemen A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup apabila A, B itu berelemen R sedemikian sehingga B, A tidak berelemen R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B berelemen R dan B, A berelemen R hanya jika A sama dengan B untuk A, B berelemen A disebut tolak setangkup. Ya. Sifat-sifat relasi biner. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B, sedemikian sehingga A, B berelemen R dan B, A berelemen R. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh dari sifat-sifat relasi biner tadi. Contoh dari refleksif tadi, yakni relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri sehingga A, A berelemen R untuk setiap A elemen A. Terus yang kedua ada contoh transitif. Misalkan R relasi dalam himpunan A. R disebut relasi transitif jika berlaku A, B R dan B, C R. Maka A, C R dengan kata lain andai A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A itu akan berelasi dengan C. Contohnya misalkan A, B, C dan R, A, B, C, B, A, C, B. Maka R bukan relasi transitif sebab B, A, R dan A, C, R, tetapi B, C, R dilengkapi agar R menjadi relasi transitif. R sama dengan A, B, C, B, A, B, B, C, C, A, C, B, dan C, C. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Andi Al-Fatih. Relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Invers dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan dalam kurung awal, dalam kurung B, A, dalam kurung A, B, elemen R. Lanjut. Bang, lanjut bang.
Ya, mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasang terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan selisih dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 kurang R2 dan R1 tambah R2 juga adalah relasi dari A ke B. Baik, lanjut. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R adalah S, dinotasikan dengan S0R adalah relasi dari A ke C, yang didefinisikan oleh S0R sama dengan dalam kurung awal, dalam kurung A, C. A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, dalam kurung A, B elemen R, dan dalam kurung B, C elemen S. Baik, saya akan lanjutkan untuk teman saya, Selendra. Ya, di sini saya akan membacakan contoh relasi and array. Yang pertama, relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Yang selanjutnya, relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi and array atau baca bagi koma. Yang ketiga, jika N sama dengan 2, maka relasinya dinamakan relasi biner atau BI sama dengan 2. Relasi and array mempunyai terapan penting di dalam basis data. Yang keempat, misalkan A1, A2, AN adalah himpunan. Relasi and array R pada himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 kali A2 kali ... kali AN, atau bagian dari notasi R himpunan bagian A1 kali A2 kali ... kali AN. Himpunan A1 kali himpunan A1, A2, AN disebut daerah asal relasi dan N disebut derajat. Selanjutnya. Next. Basis data atau database adalah kumpulan tabel. Yang pertama, salah satu model basis data adalah model basis data relasional atau relational database. Model basis data ini didasarkan pada konsep relasi and array. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel disebut atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Yang ketiga, setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Yang keempat, suatu baris data pada tabel menyatakan sebuah record dan setiap atribut menyatakan sebuah file. Yang kelima, secara fisik basis data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record. Setiap record terdiri atas sejumlah file. Yang terakhir, atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik elemen relasi disebut kunci atau key. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Olis, kepada Felix, kepada Andi, dan juga Selendra yang telah menyampaikan materi mengenai relasi dan cukup mudah dipahami. Iya, Dan Anjali ada pertanyaan? ya, gimana Anjali? Apakah ada interupsi? Tidak ada? Oke. Baik. Nggak ada. Mungkin kita juga Nggak ada.
mungkin kita juga udah berada di ujung acara atau ya di ujung acara di dalam presentasi kita kali ini. Sekian dari penjelasan dan presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan. Karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Oke, karena yang sempurna itu apa? Apa? Ya betul, lagunya Andra the Backbone. Oke, sekian dari Kelas kami. banget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Aduh, selesai. Thank you guys.